Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channelnya Ivan Rolek, channel yang otak-atik elektronik ya teman-teman. Di video kali ini saya akan mereview sebuah kulkas terbaru dari LG ya teman-teman. Ini dengan tipe GNB 215 SKMT. Ini penggantinya GNB 200 SKBB ya teman-teman. Sekarang diganti dengan tipe ini. Apa aja sih kelebihan dari kulkas ini? Yuk simak terus videonya dari awal sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Inilah teman-teman tampilan kulkas terbaru dari LG di tahun 2020 ya teman-teman. Ini adalah kulkas terbaru pengganti kulkas yang lalu dengan tipe GNB 200 SKBB ya teman-teman. Untuk kapasitas masih sama ya teman-teman, dia berkapasitas 209 liter. Dan untuk bahannya juga masih sama ya teman-teman, ini berbahan metal dan untuk warnanya juga masih sama. Dan ini di bagian depan, bagian handle-nya teman-teman, jadi untuk mempermudah untuk membuka pintu atau menutup pintu kulkas LG ini. Kulkas LG ini dia sudah menggunakan smart inverter kompresor ya teman-teman. Jadi sangat hemat listrik karena udah inverter. Untuk daya listriknya hanya 70 watt ya teman-teman. Ini sangat hemat. Dan untuk garansinya udah 10 tahun. Dan kulkas ini juga dilengkapi dengan stabilisasi voltase ya teman-teman. Jadi kalau misalkan listriknya di rumah tidak stabil naik turun, di kulkas ini dia mampu beroperasi di tegangan 135 voltase sampai dengan 290 voltase ya teman-teman. Berikutnya kita cek di bagian pintu atas. Ini adalah bagian freezer ya teman-teman, bagian ruang pembeku. Dan di bagian pintu ini mendapatkan dua rak ya teman-teman. Jadi kalian bisa menyimpan untuk botol-botol kecil kali ya. Nah, ini yang membedakan di kulkas terbaru di tahun 2020 dari LG ini. Di bagian freezernya dia sudah mendapatkan ice maker ya teman-teman. Jadi buat pembuatan es batu yang kecil-kecil ini sangat mudah. Karena di seri yang tahun lalu dengan tipe GNB 200 SKBB dia belum mendapatkan ice maker seperti ini ya teman-teman. Tapi cetakan es batunya masih manual. Dan ini juga bisa digeserkan seperti ini ya teman-teman, jadi sangat fleksibel. Dan di bagian atas ini ada lubang-lubang ventilasi udara pendingin ya teman-teman. Ada di atas pojok kanan dan kiri, dan di bawah juga ada ya teman-teman. Jadi pendinginan di freezer ini sangat merata. Kemudian ini adalah bagian pengatur suhu di freezer ya teman-teman. Ini dari 1 sampai 7 kalian tinggal putar seperti ini ya teman-teman untuk pengaturan suhunya. Dan saya sarankan sih biasanya untuk standar di angka 3 atau angka 4 ya teman-teman. Tapi kalau pengen lebih cepat dingin kalian bisa digeserkan atau diputar ke angka 6 atau angka 7. Kemudian ini ada label informasi mengenai kulkas LG terbaru ya teman-teman. Di sini sangat jelas dengan tipe GNB 215 SKMT. Dia berkapasitas 209 liter ya teman-teman. Untuk daya masukan pencairan bunga esnya dia 125 watt. Dan freon yang digunakan di kulkas LG terbaru ini R600A ya teman-teman. Dan kulkas ini dibuat di Indonesia. Dan ini udah ada logo SNI nya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita cek juga di bagian pintu bawahnya. Ini adalah bagian ruangan pendingin ya teman-teman. Dan di bagian pintu ini ada 3 susun rak ya teman-teman, seperti kalian lihat seperti ini. Dan rak di bagian paling atas ini seperti biasanya buat penyimpanan telur ya teman-teman. Dan ini sangat banyak ya teman-teman. Kalau saya hitung ini ada 16 telur. Jadi sangat banyak sekali ya teman-teman. Berikutnya di bawahnya ini ada rak yang kecil ya teman-teman. Ini hanya setengahnya, jadi nggak full sampai ujung. Dan di bawah masih ada satu rak lagi ya teman-teman. Ini buat penyimpanan botol-botol minuman. Tapi ini di bawahnya
kosong ya teman-teman, karena buat penyimpanan di bagian box sayur ini lebih besar ya teman-teman. Jadi bagian pintunya tidak ada rak. Seperti yang kalian lihat di bagian box penyimpanan sayur-sayuran dan buah-buahan ini lumayan cukup besar ya teman-teman. Jadi kalian bisa menyetok cukup banyak untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian di atasnya ini ada pengaturan tingkat kelembabannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menyimpan sayuran, kalian geser ke sebelah kanan, dan misalkan kalian menyimpan buah-buahan, kalian tinggal geser ke sebelah kiri. Itu gunanya menjaga kelembaban lebih maksimal ya teman-teman. Berikutnya kita lihat di bagian raknya. Ini bahan yang digunakannya dia tempered glass ya teman-teman. Jadi sangat kuat dan mudah untuk dibersihkan. Kemudian ini ada full out tray-nya juga ya teman-teman. Jadi kalian tinggal ditarik dan didorong seperti ini aja. Berikutnya ini adalah bagian pengaturan suhunya ya teman-teman. Di sini dari 1 sampai 7 untuk pengaturan suhunya, kalian tinggal sesuaikan aja dengan banyaknya makanan yang ada di ruangan ini. Tapi untuk standarnya kalau saya sarankan sih di angka 4 ya teman-teman untuk standar pendingin ini. Kemudian ini di bagian tiap-tiap raknya ada lubang untuk ventilasi udaranya teman-teman. Jadi untuk pendinginannya juga sangat merata ya ke semua sudut ruangan di kulkas ini. Dan di bagian atasnya ini ada lampu LED ya teman-teman untuk penerangan di bagian ruangan pendingin ini. Berikutnya ini adalah tampilan dari bodi belakang kulkas LG yang terbaru di tahun 2020 ini ya teman-teman. Ini tampilan bodinya seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ini bodinya sangat kokoh sekali ya teman-teman. Dan untuk kulkas terbaru dari LG di tahun 2020 ini kalian bisa dapatkan di toko-toko elektronik ya teman-teman, seperti di Lotemat, di Giant, di Carrefour, ataupun di toko-toko elektronik lainnya. Dengan harga 4 jutaan saja ya teman-teman. Itu lumayan cukup murah ya teman-teman, karena teknologinya sudah terbaru, modelnya sangat bagus, dan harganya hanya 4 jutaan saja. Mungkin itu saja review singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.